Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita, yaitu di pertemuan 9 yang membahas mengenai manajemen piutang. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kinerja perusahaan, kemudian modal dalam perusahaan, kemudian lagi yang akan kita bedah yaitu bagaimana memanage piutang. Oke, ini yang akan kita pelajari, yaitu mahasiswa diharapkan nanti mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi besar piutang, kemudian penilaian risiko kredit, tingkat perputaran piutangnya, dan menghitung budget pengumpulan piutang. Karena yang perlu diingat bahwa piutang itu adalah salah satu pada bagian harta, yang bagian harta itu atau bagian aset itu adalah pembelanjaan dari perusahaan atau penggunaan dari dana. Jadi setiap apapun yang digunakan oleh perusahaan dan dana tersebut harus menghasilkan pendapatan kembali untuk perusahaan. Sehingga ketika kita memiliki usaha, kemudian kita membuat kebijakan penjualan secara kredit, maka waktu pembayaran dari konsumen kita atau pembeli kita terhadap barang yang kita jual itu harus termanage waktunya juga, karena semakin lama dana yang keluar berarti semakin lama juga uang akan kembali. Maka kita akan mempelajari bagaimana memanage piutang agar modalnya cepat berputar kembali. Kemudian, kenapa sih produsen, para pengusaha atau para penjual itu mau repot-repot memberikan penjualan secara kredit terhadap barang jualannya? Karena secara logikanya seperti ini. Ketika misalnya kita sebagai konsumen, ketika kita menginginkan suatu produk atau ingin membeli suatu produk, dan pada saat kita ingin membeli tersebut uangnya tidak ada, maka itu kita akan menunda pembelian. Nah, dengan adanya penjualan secara kredit, berarti misal kita mau beli baju, kemudian kan sekarang banyak kredit baju tuh, yang ke ibu-ibu biasanya ada bayar sehari 2.000. Nah, kalau misalnya kita sebagai penjual baju kemudian kita memberikan penjualan bajunya secara kredit, kita memberikan kredit, nah barangnya itu bisa laku. Jadi intinya kenapa ada piutang itu supaya barangnya cepat laku. Nah ini kan kalau tadi saya bilang contohnya baju itu barang-barang yang pasti expired ini bukan berarti barang-barang yang kemudian jadi basi ya, tapi expired ini karena baju itu kan mempunyai model. Karena setiap tahun itu model, desain, fashion, dan sebagainya itu pasti berubah. Nah, untuk membuat barang kita cepat keluar, cepat laku, maka salah satu caranya adalah dengan memberikan kredit. Nah, apalagi misalnya kayak handphone, kemudian motor. Motor kalau misalnya semua perusahaan motor itu tidak mau memberikan kredit, pasti tidak akan sebanyak sekarang yang mau belinya. Ya, dan keuntungannya juga kalau pembelian secara kredit itu lebih banyak memberikan keuntungan terhadap para penjual gitu. Makanya untuk barang-barang yang sebenarnya kredit itu dilakukan yang paling pokoknya adalah untuk mempercepat penjualan produk. Nah itu ya, makanya kenapa ada kredit. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi besarnya piutang? Piutang itu yang mempengaruhinya adalah yang pertama adalah volume penjualan kredit. Jadi kalau misalnya pembelian semakin banyak, maka kita juga membutuhkan dana atau modal, dana yang tersimpan untuk piutang itu semakin besar. Kemudian syarat pembayaran. Nah ini semua ini menjadi cara memanage piutang. Salah satu manage piutang adalah dengan cara memberikan cara penjualan cara kredit 2/10 N/30. 2/10 itu artinya kalau
pembeli atau konsumen kita membayar hutangnya, membayar kreditnya dalam jangka waktu 10 hari. Dalam jangka waktu 10 hari, nah itu berarti akan mendapatkan diskon sebanyak 2%. Jangka waktu pembayaran kreditnya itu selama 30 hari. 30 hari dari awal dijual ya, bukan 30 hari, belum tentu 30 hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, belum tentu. Kalau misalnya kita belinya tanggal 15 ya berarti ketemunya sekitar tanggal 15 lagi gitu, kalau dalam 1 bulannya 30 hari. Jadi ini caranya. Jadi kan biasanya konsumen ini hubungannya dengan ini ya, kebiasaan membayar pelanggan. Jadi pelanggan itu atau kita sebagai konsumen suka oh iya nih dapat potongan harga, dapat diskon, ya udah saya bayarnya tanggal sekian aja biar dapat potongan harga. Nah, ini ada cara-cara memanage, yaitu dengan cara memberikan diskon pembayaran. Kemudian ketentuan tentang pembatasan kredit. Tentang pembatasan kredit ini biasanya dihubungkan dengan kemampuan dari konsumen kita. Batasan kreditnya berapa banyak yang bisa kita berikan. Kemudian kebijakan pengumpulan piutang. Kebijakan pengumpulan piutangnya itu salah satunya adalah ini, batas waktu. Kebijakannya nanti ketika bayarnya lewat dari waktu, maka apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai penjual gitu. Selanjutnya, ada nggak sih perusahaan yang tidak memberikan piutang? Banyak ya. Misalnya kalau kita belanja ke minimarket, supermarket, nggak ngutang kan? Kita beli pasti langsung bayar secara cash. Gimana kalau bayarnya secara kredit? Kan kita nggak ngutang ke Alfa Indonya, nggak ngutang ke minimarket ya, supermarket ya, tapi hubungannya adalah dengan bank gitu. Jadi banyak juga perusahaan yang tidak memberikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Nah, ini adalah syarat-syarat. Biasanya syarat-syarat ini yang gini sih, kalau misalnya kita mau memberikan kredit atau kita mau jual secara kredit kepada konsumen kita, biasanya kita juga suka ngeliat kan. Yang pertama pasti karakter orangnya. Karakter orangnya itu waktu kemarin dia utang ke kita, dia bayarnya bagus atau enggak, dia bayarnya lancar atau enggak, itu karakter. Nah, kalau di perbankan itu sekarang udah online, jadi bisa kelihatan kalau misalnya dia ada hutang di bank mana gitu, di bawah Bank Indonesia, itu sudah terlihat bahwa oh dia ada hutang di bank ini, hutangnya berapa gitu, hutang cicilan motornya gimana, pembayaran gimana, itu bisa terlihat secara online ya, itu secara karakter. Kemudian kapasitasnya yaitu kemampuan rekod ya, biasanya kemampuan membayarnya seperti apa. Kemudian kapitalnya diukur dari keuangannya dia. Misalnya kalau karyawan kan suka ada surat gaji tuh, gajian tuh dilihat tuh nanti kalau misalnya dia gajinya sebulannya 10 juta, kemudian dia minjemnya 100 juta, di ACC atau tidak, per bulannya bayarnya berapa, nah itu nanti baru ditentukan. Selama dia tidak ada hutang yang lain. Nah, kalau misalnya dia ada hutang yang lain, berarti tinggal dikalkulasikan aja di ACC atau tidak. Kemudian ada kolateral. Kolateral ini jaminan. Jaminan ya, kalau misalnya kita mau kredit, biasanya kalau karyawan itu salah satunya ada yang jadi jaminannya itu adalah kartu jam sostek ya, salah satunya. Kemudian kalau misalnya warung, pengusaha UKM itu ya bisa jadi rumahnya, tanah itu menjadi jaminan. Itu nanti dinilai dulu. Kalau misalnya yang jadi jaminannya rumah, berarti nanti rumahnya itu dinilai dulu, ada lembaga penilai, namanya ada lembaga penilai aset tetap atau operation. Nanti dinilai, kemudian dinyatakan oh rumah ini harganya sekian, maka di ACC untuk pinjamannya adalah berapa, cicilannya berapa gitu ya. Kolateral itu kondisinya ketika dia mau minjam dana ini, kondisi untuk selanjutnya akan seperti apa, akan berpengaruh atau tidak, apakah nanti ketika diberikan pinjaman itu akan memperburuk keadaan atau malah membaik gitu. Itu ada cara-cara untuk menilai ya, faktornya banyak. Selanjutnya ada kredit secara musiman. Nah, sekarang udah lama bank
memberikan kredit kepada kegiatan-kegiatan yang memang pada saat musim-musim itu membutuhkan banyak sekali dana. Misalnya ini pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau jasa konstruksi. Dan biasanya bidang-bidang ini pada saat mau musim, misalnya mau musim tanam, maka mereka membutuhkan banyak modal untuk pembelian bibit, untuk membayar buruh taninya, misalnya pekerjanya, atau menyewa alat untuk traktor dan sebagainya, misalnya kalau dia tidak punya, maka itu membutuhkan banyak dana. Maka pada saat mau musim-musim tertentu biasanya memang ada kredit musiman, kredit yang diberikan untuk untuk sektor-sektor seperti ini. Nah, biasanya juga itu di dalam pinjamannya bunga yang berlaku itu di misalnya bunganya 12%. 2%-nya itu adalah bunga yang disebut dengan bunga risiko. Karena pada sektor-sektor ini, terutama sektor pertanian ya, itu risikonya sangat besar. Karena kalau pertanian musim hujan, banjir, gagal panen. Musim kemarau, keringan, kena puso, gagal panen, belum lagi hama dan sebagainya. Jadi memang risikonya banyak. Maka di dalam pinjaman itu, di dalam bunga itu ada risiko dari kredit musiman atau risiko pembayarannya tidak sesuai gitu. Jadi ketika panen nanti pas pembayaran itu ada yang ketidaksesuaian, nah itu ada masuk dengan risiko, bunga risiko. Ini teknologi keuangan mulai adanya di dunia itu tahun 1980 ya, masuk di Indonesia itu tahun 2015. Ada yang pertama itu dari masa komputerisasi. Jadi sebelum ada pinjaman secara online itu biasanya mobile banking dan sebagainya itu adalah bagian dari fintech ya. Kayak di sini untuk yang maraknya di Indonesia memang digunakan untuk pinjaman secara online. Pinjaman secara online ini memang sebenarnya memberikan kemudahan untuk para pengusaha yang waktunya kurang tetapi dia membutuhkan pinjaman secara cepat. Nah, maka banyak menjamur di Indonesia sekarang pinjaman secara online. Gimana perkembangan fintech di Indonesia? Tahun 2018 itu pinjaman secara online, ya, pinjaman secara online. Kenapa sih pinjaman secara online itu sangat menjamur? Karena memang saat ini kalau kita meminjam uang ke bank, itu waktunya, prosesnya lama, butuh waktu. Kalau yang kerja berarti kita harus izin dulu dan sebagainya. Ini tumbuh karena memang dari manajemen waktu dan kemudian kecepatan untuk memperoleh dana. Jadi kalau misalnya izin ke lembaga keuangan yang memang biasa, bank atau koperasi atau apapun itu waktunya lama. Ya, prosesnya lama. Ada survei dulu, tadi ada yang 5C itu ya, yang karakter, kolateral dan sebagainya. Nah, kalau di sini ketika kita pinjam dalam beberapa jam itu udah uangnya sudah tertransfer. Tapi memang kalau yang tidak ada jaminan maka bunganya lebih tinggi. Nah, itu maka kenapa di Indonesia ini tumbuh pinjaman secara online itu secara luar biasa. Jadi tahun 2018 saja yang terdaftar di OJK itu hanya berizin itu hanya hanya satu perusahaan saja. Dan yang lainnya ada 227 itu tidak berizin. Nah, biasanya ini yang kena mahasiswa, salah satunya juga banyak yang kena, itu salah satunya adalah ke yang tidak berizin ini. Jadi hati-hati ya. Ini perkembangan di tahun 2020, ini datanya per bulan Januari 2020. Perkembangannya untuk yang berizin tadi kan di 2018 itu hanya 1, nah sekarang di tahun 2020 itu ada 25 yang berizin. Dan kenaikan untuk jumlah pinjamannya di tahun 2018 tadi masih miliaran ya, kalau di sini sudah masuk ke triliun. Masih dalam satuan digit triliun ya. Kalau di sini udah masuk ke 81 triliun dan peningkatannya adalah 259,56%. Luar biasa ya kenaikannya untuk pinjaman secara online ini. Nah, kenapa sih ada pinjaman secara online? Dan sebenarnya pinjaman secara online itu
rata-rata bukan cuma untuk para pengusaha ya. Ya kalau para pengusaha misalnya yang jualan kemudian dia nggak punya waktu, pinjam secara online itu digunakan untuk usaha itu benar-benar bisa bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk konsumtif, untuk membayar hutang, jadi bayar hutang penghutang lagi itu akan menjadi penyakit untuk masyarakat. Nah, sekarang di kita di Karawang lah salah satunya mungkin tahu ada fenomena Bank Emok, dan sampai saat ini juga Bank Emok masih ada ya. Nah, Bank Emok itu sebenarnya dari mana sih adanya? Kenapa ada namanya Bank Emok? Bahasa Bank Emok itu memang bahasa Sunda ya, duduk itu duduk secara mungkin ibu-ibu di duduk seperti ini namanya Emok, makanya disebutnya Bank Emok gitu. Nah, ini bank ini sebenarnya dulu pencetusnya itu sejarahnya itu ada di namanya adalah microfinance. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah bukan main-main ya. Ini mulai beradanya yaitu di tahun 1983. Jadi namanya Pak Muhammad Yunus itu membuat bank namanya Grameen Bank. Nah, di Bangladesh ya. Kenapa bisa dia membuat bank? Bank ini memang diperuntukkan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, terutama targetnya sama ibu-ibu. Jadi ketika beliau kuliah, Pak Muhammad Yunus kuliah, kemudian beliau melihat di lingkungan kampusnya itu banyak masyarakat yang perekonomiannya memang di bawah. Ya, jadi beliau memiliki pemikiran gimana caranya supaya untuk bisa meningkatkan perekonomian. Waktu itu masih di sekitaran kampus. Itu makanya Pak Muhammad Yunus ini memperoleh Nobel ya atas pemikirannya untuk meningkatkan perekonomian di Bangladesh itu. Merubah, karena Nobel itu untuk merubah. Nah, targetnya adalah ibu-ibu. Yang dilakukan oleh Pak Muhammad Yunus itu bukan memberikan uang secara cuma-cuma. Tapi yang pertama dia lakukan adalah dia mau melakukan pendekatan dulu kepada ibu-ibu yang biasa ngumpul ya, suka ngobrol-ngobrol, suka update informasi ya bareng-bareng gitu sama tetangga. Nah, itu yang didatangin sama Pak Muhammad Yunus. Nah, ketika datangin ditanya, ibu bisa membuat makanan apa misalnya? Oh, ibu ini, ternyata ini rata-rata pada bisa membuat kue bolu misalnya, bisa membuat kue bolu. Nah, ya udah, ibu bisa membuat kue bolu. Nah, besoknya ya udah besok kita kumpul lagi ya Bu, kita membuat kue bolu. Nanti saya bawa bahan-bahannya, saya bawa alat-alatnya, nanti kita membuat kue bolu bareng. Nah, besoknya lagi Pak Muhammad Yunus datang dengan membawa bahan-bahan kue dan alat-alatnya. Nah, kemudian mengerjakan bareng kan. Setelah jadi kuenya, kemudian Pak Muhammad Yunus bilang sama ibu-ibunya, Bu, gimana kalau kuenya enak nih, gimana kalau kita titip di warung-warung yang ada di sini? Nah, kemudian dikemas kuenya, misalnya pakai plastik atau apa gitu ya, udah dipotong-potong atau seperti apa, kemudian disimpan tuh di warung-warung. Nah, ibu nanti coba 2 hari lagi, ibu cek di warung, kuenya laku atau enggak. Nah, ketika 2 hari lagi bertemu, setelah dicek ternyata kuenya itu laku, habis ya yang dijual di warung itu. Nah, kemudian yuk kuenya habis tuh kita buat lagi aja yuk, bikin lagi. Nah, uangnya dari mana? Dari yang tadi, hasil dari menyimpan bolu itu, menjual bolu itu di warung-warung. Nah, uangnya itu kemudian menjadi modal kembali. Nah, yang dilakukan pada pertama Grameen Bank itu adalah seperti itu ya, yang dilakukannya. Jadi pendekatan microfinance ada seperti itu. Nah, itu diadop sama salah satu di Indonesia. Nah, di Indonesia bedanya Bank Emok itu memberikannya berupa uang gitu ya. Beda pembinaannya, kecuali mungkin yang diberikan oleh pemerintah memang ada pembinaan. Suka ada bantuan dari pemerintah ya. Nah, selanjutnya apa yang mempermudah di Bank Emok? Yang paling mempermudah di Bank Emok adalah syaratnya cuman KTP saja. Kemudian nanti biasanya kelompok misalnya satu kelompok itu ada 7 orang. Nah, gimana cara memanage biar uangnya tetap kembali di Bank Emok? Mungkin kalau kalian tahu Bank Emok itu pembayarannya bisa, ya seingat saya tuh ada yang seminggu 2 kali.
itu ada ya, tapi mereka harus ngumpul, jadi setiap mau bayar itu satu kelompoknya itu harus ngumpul, nah itu bayar bareng. Nah gimana cara mereka? Caranya adalah tetap untuk bisa ibu-ibu yang dibayar yaitu dengan seperti ini, sanksi sosial sama tanggung renteng. Jadi kalau satu kelompok itu 7 orang, kalau satu orang yang tidak bisa bayar, maka yang 6-nya itu yang harus menanggung dari si ibu yang satu yang tidak bisa bayar. Makanya ada sanksi sosial, itu yang diberlakukan di bank. Nah itu bedanya yang Grameen Bank sama Bank Emok yang ada di Indonesia atau pinjaman yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, ini ya asal mulanya pinjaman-pinjaman. Nah ini juga memang menjadi penyakit di masyarakat karena banyak sekali ketika pinjam untuk di Bank Emok tuh untuk bukan usaha tapi untuk misalnya membayar sekolah atau kemudian ngembaliinnya susah, itu yang memang agak repot ya. Kemudian jadi bukan malah menjadi solusi, malah menjadi penyakit juga. Selanjutnya, tingkat perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang ini perputarannya yaitu berapa kali berputar. Jadi semakin piutang itu yang bagus adalah semakin cepat untuk berputar. Kalian di sini tahun 2017 kredit sale-nya 100 juta, receivable-nya utang awal tahunnya 20 juta, akhir tahunnya 30 juta. Begitu juga tahun 2018. Kemudian bagaimana rata-rata piutangnya? Maka kita hitung, tinggal dibagi saja, 20 juta ditambah 30 juta dibagi 2 sama dengan 25 juta untuk 2018, 30 tambah 10 dibagi 2. Tinggal disimpan di sini. Selanjutnya receivable turnover, perputaran piutangnya. Tinggal dimasukkan, net credit sale-nya 100.000, average receivable-nya atau rata-rata piutang 25 juta. Maka dalam 1 tahun itu 4 kali berputar, 4 kali uang balik, 4 kali uang balik. Berarti sekitar 3 bulan sekali ya piutangnya kembali. Nah, kemudian untuk yang ini receivable turnover untuk yang 2018 berarti 100 juta dibagi 20 juta, maka 5 kali. Kemudian rata-rata perputarannya untuk 2017 ini 360 hari ya, dalam hitungan 360 hari dalam 1 tahun dibagi berapa kali berputar, berarti ini dibagi 4 maka 90 hari. Nah, kalau ini dibagi 5 karena di sininya kan 5 ya. Nah, ini tinggal disimpan di sini saja. Oke. Selanjutnya budget pengumpulan piutang. Bagaimana budget pengumpulan piutang? Cara pengumpulan piutangnya yaitu yang misalnya ini satu perusahaan bulan Juli, Agustus, September dia melakukan penjualan Juli sebanyak 28.000, Agustus 25.000, September 42.000. Nah, ini ada syarat termnya. Kalau dibayar dalam waktu 20 hari maka mendapatkan diskon 3%. Jangka waktu pembayarannya 30 hari. Nah, ini cara yang dilakukan oleh konsumennya untuk membayar hutangnya. Jadi diangsurnya yaitu 60% setiap 20 hari dalam waktu 20 hari. Nah, berarti kalau 20 hari dia dapat diskon 3%. Ya, bulan ke-1 setelah bulan penjualan berarti kalau jualannya bulan Juli berarti dibayarnya bulan Agustus. Nah, yang B 30 harinya itu sesudah 20 hari berarti bulan ke-1 setelah penjualannya juga Agustus. Jadi Agustus itu terkumpul sebanyak 90%. Nah, sisanya 10% dalam bulan kedua, berarti untuk bulan Juli 10% sisanya dibayar bulan September. Itu jadi September itu untuk bulan Juli baru bisa lunas. Gimana cara selanjutnya? Yang cara menghitungnya yaitu seperti ini. Jadi hitungnya per bulan ya, dihitung per bulan dulu. Yang pertama kita itu adalah bulan Juli. Nah, bulan Juli tadi ingat dalam satu bulan Juli itu dibayar yang pertama 60% bulan ke-1 setelah bulan penjualan, berarti bulan Agustus. Kemudian 30%-nya juga dibayar pada bulan ke-1 setelah bulan penjualan. Kalau yang 60% dalam waktu 20 hari, kalau yang 30% lewat dari 20 hari. Oke, kita lihat penghitungannya. Berarti 60% dikali 28.000, kita hitung bulan Juli, maka 16.800. Karena dibayar dalam waktu 20 hari, maka dapat diskon 3%. Maka dikali 16.800, dikali sama ini ya, maka dikali 28.000.
maka 504 dikurangi 16.800 dikurangi 504 maka 16.296. Nah, kemudian 30% karena sama-sama di bulan Agustus, maka dihitung juga 30%-nya dalam waktu 10 hari terakhir di bulan Agustus. 30% dikali 28.000 ke 8.400. Nah, 16.296 ditambah 8.400 jadi 24.696. Nah, ini ditambahin karena 90% itu terkumpul dalam bulan yang sama, yaitu bulan ke-1 setelah bulan penjualan. Maka kita simpan di tabelnya. Simpan sebanyak 24.696. Nah, kemudian 10%-nya yaitu bulan kedua. Bulan kedua berarti bulan dari bulan Juli maka bulan September. 10% dikali 28.000, 2.800. Nah, untuk yang lain juga sama, Agustus berarti bulan ke-1 setelah bulan penjualan berarti di September. Ya, di September di sini cara menghitungnya ini sama, tinggal mengganti saja angka yang ini. Berarti ini ganti, kalau bulan Agustus berarti ini ganti September. Ya. Kalau bulan September berarti 60% dikali 42.000, ini diganti jadi bulan Oktober, seperti itu. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kalau sudah dihitung nanti coba dihitung ya. Ini hasil dari 60% dengan 30%. Jangan lupa diskonnya dimasukkan. Kalau ini 10%-nya dari 35.500. Kemudian September, berarti bulan setelah September, Oktober. Ini juga sama, 60 sama 30%. Kemudian karena ini laporan sampai Oktober saja, maka yang 10%-nya ini tidak masuk laporan, karena sampai Oktober saja karena laporannya. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.